Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lina Erliana. Nah, hari ini kita akan ngebahas gambaran jalur masuk perguruan tinggi negeri. Apa aja sih? Kita langsung aja yuk. Nah, ini merupakan pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN 2015 menurut Permendikti nomor 2 tahun 2015, di mana mahasiswa baru program sarjana di PTN masuk melalui jalur seleksi nasional atau SNMPTN, seleksi mandiri bersama atau SBMPTN, seleksi mandiri PTN. Nah, ini di sini ada SNMPTN itu sendiri adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Apa sih bedanya? Kita lebih lanjut ke berikutnya. Nah, di mana jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada dua bagian. Yang pertama ada melalui jalur rapot dan yang kedua ada melalui jalur tulis. Kalau kita ngomongin jalur rapot, di sini dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada seleksi rapot mandiri atau mungkin kita sudah familiar biasa disebut PMDK. Yang kedua ada seleksi rapot nasional. Nah, di seleksi rapot mandiri dulu kita bahas atau PMDK mandiri. Ini adalah seleksi rapot mandiri yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh beberapa universitas, di mana tidak semua universitas membuka seleksi rapot mandiri. Ini contoh-contoh universitas yang membuka jalur seleksi rapot mandiri. Yang pertama ada IPB, ada UNS, ada Undip, UGM, UI dan lain-lain di sini. Kemudian kalau kita masuk ke seleksi rapot nasional, di seleksi rapot nasional itu ada tiga jenis juga. Yang pertama ada SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, di mana SNMPTN ini adalah universitas negeri di Indonesia yang daftarnya melalui seleksi rapot nasional. Artinya kalian mau siswa di mana lokasinya akan tetap pendaftarannya secara nasional, dijadwalkan secara serentak yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Nah, yang kedua ini ada SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kalau tadi SNMPTN itu adalah universitas negeri yang daftarnya melalui seleksi rapot nasional, kalau SPAN PTKIN adalah Universitas Islam Negeri atau sejenis UIN, IAIN yang daftarnya melalui seleksi rapot nasional. Nah, yang terakhir itu adalah PMDKPN. Beberapa tahun silam namanya PMDKPN atau Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri. Nah, tahun lalu berubah nama menjadi SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, kalau ini adalah jalur khusus untuk Politeknik Negeri yang mendaftarnya melalui seleksi rapot nasional. Nah, lebih lanjutnya lagi, di sini ada penjelasannya lebih lanjut. Kalau seleksi rapot mandiri atau PMDK mandiri yang biasa kita kenal merupakan mekanisme seleksi mandiri PTN di mana yang ditawarkan adalah untuk jenjang diploma 3 atau diploma 4 dengan melakukan seleksi rapot atau prestasi. Nah, PTN yang mekanismenya melakukan seleksi ini antara lain tadi ada IPB, UGM, UNS, Undip, UI, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau di seleksi rapot nasional, ini merupakan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang ditawarkan adalah untuk semua jenjang sarjana atau S1 dengan melakukan seleksi nilai rapot yang terdapat pada PDSS atau Pangkalan Data Siswa dan Sekolah. PDSS ini adalah Pangkalan Data Siswa Sekolah di mana di dalamnya berisi identitas siswa, nama, biodata diri siswa, kemudian nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang sudah diinput oleh pihak sekolah.
Nah, PTN yang memakai seleksi ini biasanya kalian bisa cek di website masing-masing. Yang pertama ada di website SNMPTN. Nah, ini websitenya snmptn.ac.id. Ada span PTKIN, ini websitenya span strip ptkin.ac.id, atau PMDKPN atau SNMPN di www.snmpn.politeknik.or.id. Nah, selanjutnya perbedaan seleksi rapot mandiri dengan seleksi rapot nasional itu apa sih? Yang pertama adalah jenjangnya. Jenjang seleksi rapot mandiri biasanya yang ditawarkan adalah untuk diploma, khususnya diploma 3 ataupun diploma 4, tergantung nanti universitasnya berbeda pula. Sedangkan untuk seleksi rapot nasional untuk semua universitas yang mendaftarnya melalui seleksi rapot nasional, biasanya yang ditawarkan adalah S1 atau sarjana, atau juga ada yang menawarkan untuk di Politeknik itu ada diploma 4 atau diploma 3-nya. Nah, yang kedua, program studi atau jurusan yang ditawarkan biasanya untuk seleksi rapot mandiri lebih terbatas, sedangkan seleksi rapot nasional biasanya lebih banyak dan lebih bervariasi program studi yang ditawarkan. Yang ketiga, seleksi rapot mandiri biasanya jadwal pendaftarannya berbeda-beda. Jadi tiap universitas yang membuka seleksi rapot mandiri dengan universitas lain akan berbeda juga. Sedangkan kalau di seleksi rapot nasional itu mau di universitas satu dengan yang lain itu sama, ada batas waktu atau jadwal tertentu yang sudah dikhususkan untuk mendaftar. Jadi serentak bersamaan. Yang keempat adalah universitas yang membuka mekanisme pendaftaran seleksi rapot mandiri lebih terbatas. Artinya universitasnya tidak semua membuka jalur seleksi rapot mandiri. Sedangkan di universitas yang membuka seleksi rapot nasional atau yang tergabung di dalam SNMPTN, SPAN PTKIN atau SNMPN itu biasanya lebih banyak dan lebih beragam. Seperti itu. Nah, kita masuk ke jalur yang kedua. Ini jalur tulis. Kalau tadi jalur rapot, ini jalur tulis. Di jalur tulis itu ada 3 juga. Yang pertama ada SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang kedua ada SBMPN. Ini seleksi bersama masuk politeknik negeri. Kalau ini politeknik negeri yang daftarnya melalui seleksi bersama ini ya. Kemudian ada ujian mandiri. Nah, ujian mandiri tiap universitas ini semua melalui jalur tulis. Artinya kalian harus mengikuti tes tulis atau seleksi ujian tulis. Nah, ini penjelasannya kurang lebihnya untuk ujian tulis atau UTBK SBMPTN merupakan mekanisme mandiri S1 PTN dengan melihat nilai UTBK siswa. Jadi PTN tidak mengadakan tes, tetapi cukup melihat hasil UTBK calon mahasiswa untuk kemudian di ranking. Nah, mungkin ada yang suka bertanya nih, yang baru kelas 12. Bu, bedanya UTBK sama SBMPTN itu apa sih? Sebenarnya UTBK sama SBMPTN adalah serangkaian proses yang berkorelasi. Artinya, ketika kalian mau daftar SBMPTN, nah, kalian juga sebelum mendaftar SBMPTN, kalian harus mendaftar atau mengikuti UTBK. UTBK ini adalah ujian tulis berbasis komputer, yang mana nanti nilai UTBK-nya bisa kalian pakai untuk mendaftar SBMPTN. Jadi korelasinya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat di halaman ltmpt.ac.id. Kemudian ujian tulis SBMPN atau jalur SBMPN ini merupakan seleksi jalur tes yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, bidang vokasi atau politeknik negeri di seluruh Indonesia. Kalian bisa akses di websitenya sbmpn.politeknik.or.id. Dan yang terakhir ini adalah jalur alternatif atau jalur ujian mandiri PTN. Nah, ini merupakan penerimaan mahasiswa baru di PTN yang diselenggarakan dan dikelola sendiri oleh perguruan tinggi tersebut.
Ujian mandiri ini merupakan pilihan alternatif bagi kalian yang tidak lolos di jalur senam PTN atau SBMPTN. Nah, mekanismenya seleksinya mirip dengan SNMPTN atau SBMPTN, yakni meliputi tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, dan tes kelompok saintek atau soshum. Hanya saja materi ujian yang disajikan beragam, karena soal-soal ujian murni dikembangkan oleh pihak perguruan tinggi negeri masing-masing. Jadi setiap ujian mandiri universitas yang satu dengan yang lain, soal-soalnya atau materinya yang diujikan akan berbeda karena ini berdasarkan kebijakan masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, contoh-contoh PTN yang membuka jalur ujian mandiri adalah yang pertama ada SIMAK UI, ini namanya ya SIMAK UI. Ada Unbrau namanya Selma atau Selma Unbrau, ada ITS atau PKM ITS, ada Undip, ada UTUL UGM, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja PTN yang membuka jalur ujian mandiri. Gitu. Nah, berikut tadi gambaran jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri yang bisa kalian nanti coba untuk bisa masuk ke PTN atau universitas yang kalian idam-idamkan. Semoga sukses dan lancar selalu untuk kalian dimanapun berada. Sukses untuk kalian dan terima kasih